Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kinetika gas. Teori kinetika gas merupakan materi fisika yang bersifat abstrak dan tidak bisa diamati secara langsung, yaitu mempelajari tentang sifat-sifat gas berdasarkan kelakuan atom penyusun gas yang bergerak secara acak. Sifat-sifat gas di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama mikroskopis dan yang kedua makroskopis. Mikroskopis tidak bisa diamati dan diukur, seperti kelajuan, massa tiap-tiap partikel penyusun inti, momentum, serta energi yang dikaitkan dengan tingkah laku partikel gas. Sedangkan makroskopis gas dapat kita amati dan kita ukur, seperti temperatur, tekanan, dan volume. Sifat-sifat gas ideal. Yang pertama, jumlah partikel gas sangat banyak tetapi tidak ada gaya tarik-menarik atau interaksi antar partikel. Yang kedua, setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah sembarang atau acak. Yang ketiga, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran ruangan tempat gas berada. Yang keempat, setiap tumbukan yang terjadi antar partikel gas dan antara partikel gas dan dinding bersifat lenting sempurna. Yang kelima, partikel gas terdistribusi merata di dalam ruangan. Dan yang terakhir, berlaku hukum Newton tentang gerak. Dalam kehidupan nyata, gas ideal tidak pernah ada. Sifat-sifat gas pada tekanan rendah dan suhu kamar yang mendekati sifat-sifat gas ideal, sehingga gas tersebut dapat dianggap sebagai gas ideal. Hukum-hukum gas ideal. Yang pertama, hukum Boyle. Hasil percobaan Boyle menyatakan bahwa apabila suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Dinyatakan dalam rumus PV sama dengan konstan, P1V1 sama dengan P2V2. Yang kedua yakni hukum Charles. Hasil percobaan Charles menyatakan bahwa jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Dinyatakan dalam rumus V per T sama dengan konstan, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang ketiga yakni hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac menyatakan bahwa jika volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Dinyatakan dalam rumus P per T sama dengan konstan, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ketiga hukum di atas dapat digabungkan menjadi satu persamaan. Hasil dari persamaan tersebut dikenal sebagai hukum Boyle-Gay-Lussac. Maka diperoleh persamaan PV per T sama dengan konstan, P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Model molekul gas ideal. Volume makroskopik berisi sejumlah besar molekul-molekul. Molekul-molekul dipisahkan pada jarak yang cukup besar dibandingkan ukuran mereka. Molekul terus-menerus bergerak. Pada pendekatan pertama, tidak ada gaya molekuler kalau terjadi kolisi atau tumbukan. Kolisi antar molekul dan dengan dinding terjadi secara elastik. Bila tidak ada gaya luar, molekul terdistribusi secara uniform. Arah pergerakan molekul terdistribusi secara uniform. Distribusi Maxwell-Boltzmann merupakan distribusi probabilitas untuk kecepatan sebuah partikel yang berwujud gas. Ini berarti pada suhu tertentu, besaran vektor kecepatan partikel akan memiliki kecepatan yang dipilih secara acak dari distribusi, tetapi lebih cenderung berada dalam satu rentang dari beberapa kecepatan yang lain.
Kecepatan partikel pada titik maksimum dikenal dengan kecepatan paling mungkin atau VMP yang didefinisikan sebagai VMP sama dengan 2 RT per M pangkat setengah. Dalam perhitungan jarak bebas rata-rata dan identitas gas yang diperhitungkan adalah kecepatan rata-rata yang didefinisikan sebagai Vrad sama dengan 8 RT per PM pangkat setengah. R di sini tetapan umum gas yakni 8,314 Joule per mol K. Kalor jenis gas ideal. Suhu suatu gas dapat dinaikkan dalam kondisi yang bermacam-macam. Volumenya dikonstankan, tekanannya dikonstankan, atau kedua-duanya dapat dirubah-rubah menurut kehendak. Suatu gas mempunyai bermacam-macam kapasitas panas. Kapasitas panas gas ideal pada tekanan konstan selalu lebih besar daripada kapasitas panas gas ideal pada volume konstan, dan selisihnya sebesar konstanta gas umum yakni R sama dengan 8,317 Joule per mol derajat K. Cp min Cv sama dengan R. Cp di sini yakni kapasitas kalor jenis gas ideal pada tekanan tetap, sedangkan Cv sendiri kapasitas kalor pada volume tetap. Proses adiabatik pada gas. Proses adiabatik adalah proses tidak adanya energi dalam bentuk panas yang masuk maupun keluar dari atau ke sistem. Dirumuskan Q sama dengan 0. Ekipartisi energi. Masing-masing komponen kecepatan secara merata memiliki energi kinetik per molekul berkaitan sebesar setengah kT atau setengah konstanta Boltzmann dan suhu absolut mutlak. Apabila jenis gas yang bercampur diberi nomor sebagai 1, 2, 3, dan seterusnya, maka tekanan parsial masing-masing adalah P1, P2, P3, dan seterusnya. Dengan jumlah molekul N1, N2, N3, dan seterusnya. Tiap komponen gas memiliki massa M1, M2, M3, dan seterusnya. Sesuai dengan persamaan PV sama dengan N M V pangkat min setengah per 3. Maka diperoleh persamaan setengah M1V1 pangkat min 2 kuat pangkat min 2 sama dengan 3/2 kT dan seterusnya. Setengah M1V1 pangkat min 2 merupakan energi kinetik translasi rata-rata suatu gas. E-karat sama dengan 3/2 kT dan disebut dengan ekipartisi energi. Energi kinetik rata-rata per molekul pada salah satu arah besarnya adalah sepertiga energi kinetik total. Setengah MV X pangkat min 2 sama dengan 1/6 MV pangkat min 2 sama dengan setengah kT. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.